permisi Bu, maaf mengganggu waktunya. Iya, Bu. Ini ada yang ingin saya diskusikan sama Ibu. Ada yang mengganggu pikiran saya selama beberapa minggu ini, Bu. Iya, boleh, Bu. Kira-kira soal apa itu, Bu, kalau saya boleh tahu? Ya, terkait peserta didik di kelas saya, Bu. Saya Hmm, merasa akhir ini hasil belajar mereka cukup menurun, Bu. oh begitu. Coba Ibu Rina ceritakan apa masalah yang Ibu Rina hadapi saat ini. Jadi seperti ini Bu, saya akhir-akhir ini merasa kualitas mengajar saya menurun dan merasa tidak terhubung dengan peserta didik. Dan saya melihat hasil belajar mereka juga cukup menurun Bu. Saya pikir ada yang salah dengan cara mengajar saya di kelas Bu. Begitu. Jadi menurut Ibu Rina, kesalahan eh, dari masalah ini karena dari ibu ya, cara mempengaruhi cara mengajar ibu di kelas ya, begitu ya Bu? Iya Bu, saya belum tahu di mana salahnya. Hmm. Boleh Ibu ceritakan nggak detail kejadiannya seperti apa gitu Bu? Saya mencoba melibatkan peserta didik, Bu, dalam aktivitas pembelajaran, tapi mereka tidak memperhatikan materi yang saya berikan. Kadang juga saya dapatkan ada siswa saya yang mengantuk, ada juga yang sering izin ke WC. Saya cari-cari, nggak taunya malah bolos ke kantin, Bu. Kalau dari yang Ibu ceritakan itu, kira-kira apa yang menyebabkan situasi itu muncul gitu Bu? Dari yang tadinya dia bolos ke WC, kemudian ke kantin seperti itu. Gimana Bu? Apa ya, karena cara mengajar saya mungkin membosankan kali ya, Bu. Jadi, kurang menarik minat mereka untuk belajar. Hmm, terus kita kan juga sudah belajar segitiga restitusi gitu kan Ibu di budaya positif gitu. Kira-kira ada nggak Ibu Rina memanggil eh, anak tersebut gitu? Iya, Bu, saya sudah memanggil siswa tersebut, eee, perlahan satu-satu masalah sudah teratasi, cuma ada beberapa siswa yang lain, masih belum teratasi, Bu. Oh gitu. Tadi Ibu mengatakan oh ya apa karena anaknya tadi kenapa Bu penyebab utamanya tadi? Tidak ada hasil belajarnya menurun, Bu, karena tidak ada minat Hmm, belajar seperti itu, Bu, tidak memperhatikan materi yang saya berikan. mm-mm. Dari semua yang Ibu, oh Ibu mengajar apa Ibu mengajar pelajarannya Bu Rina? Saya mengajar projek IPAS, Bu. Nah, iya itu eh, itu kan dari segi kebutuhan anak tersebut gitu kan eh, Ibu Rina sudah mencari tahu gitu eh, apa karena dia bosan kemudian tadi eh, dia kurang perhatian dan lain sebagainya tadi Bu. Saya sudah, beberapa kali menanyakan dan, ternyata siswa itu ada beberapa siswa yang ingin pembelajarannya lebih ke praktikum seperti itu, Bu. Oh gitu. Berarti oh kalau seperti itu kira-kira apa yang Ibu Rina lakukan kalau Ibu sudah tahu anaknya tadi eh, lebih suka praktikum kan seperti itu gitu Bu. Ya nanti, mungkin saya akan membuat materi yang saya ajarkan itu, eee, melalui praktikum dan juga bisa belajar juga di alam bebas itu, karena saya belum pernah belajar di luar ruangan seperti itu, Bu. Mungkin saya bisa mengajak siswa itu untuk keluar ruangan, Bu. Itu tadi berarti strategi pembelajaran ya Bu Rina ya. Kemudian Iya, selain strategi pembelajaran kira-kira apa lagi Bu Rina?
Selain strategi pembelajaran, saya juga akan menggunakan media interaktif yang pastinya. Seperti saya juga menggunakan video pembelajaran, atau saya juga bisa menggunakan nanti pretest atau posttest menggunakan aplikasi Quizizz itu yang ada gamenya, mungkin bisa menarik minat belajar mereka, Bu. Oh iya, sebelum Ibu tahu anak itu suka praktikum, kemudian suka em, video lagi, itu menurut Ibu Rina apa yang akan Ibu Rina lakukan? Saya ya pasti akan, nanti melibatkan peserta didik juga ya, dan saya juga meminta umpan balik dari mereka. Apakah mereka senang atas pembelajaran itu? Jadi untuk proses selanjutnya kalau mereka senang berarti saya akan mengadakan proses belajar seperti itu. Yang pasti saya akan Hmm, minta refleksi atau umpan balik dari peserta didik supaya peserta didik saya itu terlibat, merasakan kelibatannya dalam proses pembelajaran, hmm. seperti itu, Bu. Itu kan kalau umpan balik sama refleksi kan itu kita biasanya di kegiatan akhir. Nah, Ya. tadi kan Ibu sebelum tahu nih Ibu mau pakai strategi misalnya strategi yang praktikum, strategi yang belajar di luar. Nah, eh, sebelum Ibu tahu itu, nah di kegiatan awal biasanya bagaimana apa yang akan Ibu lakukan gitu sebelum kita masuk ke strategi, kemudian media dan juga umpan balik gitu, Bu. Kegiatan awal, ya biasanya saya memakai ice breaking ya, untuk memotivasi siswa, Hmm, seperti itu. hmm. Ice breaking dan Oke. juga yang pasti pretest tadi, Bu. Supaya Hmm, kalau misalnya pakai metode yang kuisis tadi, mungkin siswa lebih bersemangat dan dia jadi tahu, "Oh, kemampuan saya masih seperti ini." Seperti itu, Bu. ya. Eh, kemudian tadi kan sudah Ibu sudah tahu kan dia praktikum. Nah, kan Ibu tahu tuh dia kan si anak ini nanti apa gaya belajarnya seperti apa gitu kan. Nah, di awal bagaimana Bu bagusnya? Lakukan Iya, apa? nanti yang pasti saya akan, eee, membagikan angket kepada siswa dan untuk mengetahui gaya belajar siswa. Apakah mereka suka yang seperti gaya belajar auditori atau yang kinestetik ya, atau yang lainnya, seperti itu, Bu. Nah, iya betul. Berarti tadi eh, rencana itu ya pemetaan, asesmen, eh, asesmen awal ya Bu, yang non kompetitif. Jadi kan setelah eh, itu tadi ya, itu aja pilihan-pilihannya tadi ya Bu. Ada yang pertama itu Ibu melakukan pemetaan di awal, kemudian strategi, kemudian media, kemudian juga yang terakhir umpan balik. Nah, dari ke semua itu, dari beberapa pilihan itu, mana yang akan Ibu fokuskan terlebih dahulu gitu, supaya tadi mengurangi rasa bosan, anaknya kemudian dia ke kantin dan lain sebagainya kayak gitu. Yang saya lebih fokusnya yang pasti saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif dan lebih menarik dan supaya mereka bisa berinteraksi dan bekerja sama, seperti itu, Bu. Gitu. Kapan Ibu akan memulai rencana Ibu ini? Saya akan mencoba 1 sampai 2 minggu ini, Bu. Oh, gitu. Eh, Ibu terlihat percaya diri sekali sekarang ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol Perasaan seperti saya ini? iya, perasaan saya cukup lega karena saya sudah berdiskusi dengan Ibu dan saya sangat terbantu sekali, Bu. Ya, eh, saya juga senang juga bisa berbagi eh, apa namanya sharing gitu kan, mendengarkan Ibu juga saya senang. Semoga harapannya Ibu Rina bisa menerapkannya. Nanti saya tunggu ya hasil dari penerapan Ibu gitu. Mungkin eh, itu cukup untuk obrolan kita saat ini. Gimana Ibu? Ada lagi mungkin yang mau diobrolkan Ibu Rina? Tidak, Bu, saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak Ibu atas, waktunya. Oke. Oke.
Silahkan. Cukup. Lanjut Bu Iya, Bu. Imelda. Satu, dua, tiga. Ya, Oke, silakan. untuk refleksinya, Iya, iya, iya. sorry, Apa Pak. yang mau diisi, Pak? Untuk refleksinya tadi untuk pada sesi yang awal karena saya dan Ibu Rina saya rasa sudah mengikuti alur Tita, saya sudah mengetahui tujuan Ibu Rina karena dia eh, ingin agar pembelajarannya lebih baik. Kemudian juga di situ ada Bu Rina juga menceritakan hal-hal yang terjadi, situasi yang terjadi. Kemudian Ibu Rina, saya juga mencoba membantu Bu Rina memilih pilihan mana yang Ibu Rina lebih baik dan juga keinginan Ibu Rina selanjutnya, gitu Bu. Silakan ganti peran. Oke, oke, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Mirda silakan masuk, Ibu. Silakan duduk. Selamat pagi Bu Rina. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya, Maaf Ibu Ibu, Mirda? Alhamdulillah Bu, baik. Tapi mungkin sedikit agak galau gitu Bu, mau cerita sama Ibu. Kalau Ibu tidak sibuk, mungkin mau mendengarkan kegalauan saya gitu Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah saya lagi tidak sibuk. Silakan Ibu Yang saya, Mirda Pak, semuanya yang ini. ingin Pada ribut disampaikan. itu sudah di Bapak Ibu. Ya Ibu. Lanjut, Pak Rudi. Halo Bunyi, Ibu Mas? Rina. Iya. Ya. Soal apa itu, Bu? Iya Bu, jadi ini kan baru proses kita ajaran baru kan ya Bu. Jadi saya kan selaku kepala jurusan di jurusan saya gitu Bu. Hanya saya tuh setiap tahun tuh selalu sedih gitu Bu, karena Meja ini ada. anak-anak Meja ini. di jurusan saya itu selalu yang paling sedikit Bu di antara yang lain gitu. Jadi seperti itu Bu, kegalauan saya. Iya. Ya, jadi masalah yang sedang Ibu Mirda hadapi ini adalah murid yang sedikit ya di jurusan Ibu ya. Nah, sekarang kira-kira itu apa penyebabnya, Bu? Ya, Kalau di rumah itulah ada. Bu, saya makanya saya pusing gitu karena saya sudah mencoba berbagai hal gitu ya Bu, mulai dari saya sosialisasi kan setiap tahun kan jurusan kita kan datang ke SMP SMP tuh Bu, jurusannya sosialisasi. Kemudian di jurusan saya juga udah dengan kerjasama dengan Ibu Kepala Sekolah juga pemberian beasiswa seperti itu Bu. Kemudian kami juga berusaha untuk membuat konten atau juga media promosi gitu. Tapi masih juga gitu Bu, masih juga sedikit Bu. Saya juga nggak tahu kira-kira eh, apa gitu yang salah gitu Bu. Kalau menurut saya mungkin ada beberapa hal yang belum dilakukan, seperti testimoni dari Baik, itu tambah angkatan baik yang ini. sudah tamat mungkin Ibu Mirda, itu dulu kan Ilmu itu dua, tujuh dia. Tambah sedangkan dua lagi jadi tiga udah ilmu. Iya, iya Bu. Jadi eh, dulu sempat pernah juga sih Bu testimoni gitu untuk alumni. Tapi itu untuk yang dia yang kuliah. Tapi kalau untuk yang karena kita kan SMK ya Bu. Jadi kan memang dituntut anaknya untuk siap kerja begitu tamat kan Bu. Nah, kemudian saya juga sudah apa namanya sudah eh, mencoba tapi belum juga Bu dapat video testimoni untuk apa namanya alumni gitu Bu. Gitu. selain itu
Apa Mhm. pernah memberikan seperti beasiswa kepada peserta didik baru ya, supaya dia bisa minat ke jurusan Ibu, itu apa pernah Ibu seperti itu? Sudah, Bu, mulai dari yang setahun, gratis 6 bulan, gratis 3 bulan, sama, Bu, masih juga kurang minatnya. Tapi memang pernah sih, Bu, saya ngobrol-ngobrol dengan, beberapa warga gitu kan, karena ternyata katanya kalau mereka itu mindset orang tua itu kalau jurusan, bangunan itu nanti jadi kuli bangunan gitu, Bu. Mungkin, eee, ke situ kali ya, Bu, eee, bisa masuk lewat orang oh dia tapi juga, Bu, ini ada juga, Bu, eee, kemarin itu program kami terbaru. Jadi kami tuh setiap tahun itu inovasi terus, Bu, untuk meningkatkan, minat gitu kan. Nah, itu kemarin kami lomba, gambar desain gitu, Bu. Iya. Udah diumumkan juaranya, udah dikasih hadiah. Kemudian nanti kalau yang dia masuk juga, dapat Ya, ya. Catat dapat beasiswa juga. Dari di antara 10 kemarin ada satu, tapi dia juga nggak ngambil jurusan saya gitu. Jadi gagal juga. Jadi, makanya tuh saya bingung bagaimana gitu, Bu. Kalau menurut saya Ibu Mirda, perlu lebih sosialisasi lagi jurusan Ibu Mirda itu seperti apa dan perlu melakukan atau merubah mindset kepada peserta didik ataupun orang tua didik kalau jurusan DPIB itu nanti, bukan ke kuli atau ya lebih ke arsitektur, seperti itu, lebih ditekankan. Ya, atau nanti bisa di kejuruan ini menampilkan produk apa gitu yang terbaik, seperti itu, Bu. Oh, iya, Bu, waktu itu, jadi teman saya pernah sharing sama saya, dia juga dulu kasusnya sama kayak saya gitu, Bu. Jadi, eee, dia itu Itu kan ngedek ini targetnya ke masyarakat daerahnya gitu enggak kan. Nah, jadi di dia itu, di benteng tuh kalau menciptakan atau membuat juga mana? produk kreatif kewirausahaan. Nah, jadi Yang di situ siapa? di situ bisa dijual belikan gitu, Bu. Oh, berarti bisa juga ya, Bu, apa, dengan cara itu gitu kan. Berarti tadi, Atau tidak ya? sosialisasi ke masyarakat Habis kalau setuju. jurusan saya itu bukan jurusan Habis itu setuju. yang jadi kuli gitu ya, Bu, yang pertama Iya, ya, Bu. Bu. Ya, Kemudian yang kedua tadi menciptakan produk kreatif kewirausahaan, ya, Bu. iya. Iya. Di benteng sih. Terus kemudian, eee, itu sih, Bu, paling 2 tadi ya, yang sosialisasi lagi ke masyarakat sama yang menciptakan produk yang bisa dijual. Mungkin juga kan mindset, eee, saya pernah dengar juga mindset jurusan DPIB itu kalau, Bengkulu apa? harus ke kota gitu, tapi kalau misalnya masyarakatnya bisa menghasilkan, profit gitu kan, mungkin bisa bisa bertambah. Iya juga ya, Bu, benar juga. Iya, Bu Menda. Bisa Jadi jadi masukan saya untuk program iya. tahun berikutnya. Ya, jadi dari rencana-rencana Ibu Mida tadi, siapa saja yang mau Mhm. Ibu Mida libatkan rencananya? Nah, itu kebetulan karena produk kreatif kewirausahaan yang mau saya ajak kerjasama itu guru PKK ya, yang di jurusan saya ya, Bu. Kemudian, oh iya itu bisa jadi untuk proyek P5, Bu. Jadi di situ, eee, saya bisa ngajak guru-guru yang, memang menangani P5 gitu, Bu. Sama saya juga kan sosialisasi ke kepala sekolah dan juga tim jurusan gitu. Iya, jadi, Ibu sudah membuat rencana dan kapan pelaksanaannya? Sudah tuh dia dekat orang dinas. Nah, kebetulan ini ajaran baru, jadi nanti, karena ini produk kreatif perusahaan, jadi kan kita harus uji coba dan lain sebagainya. Jadi dalam 1 semester ini akan, saya coba untuk, produk ini dan nanti akan kami publikasikan, agar mungkin, dan juga akan kita tawarkan juga produk-produk ini ke masyarakat supaya, minat, jurusan Jangan. jadi jadi meningkat gitu, Bu.
Iya, baik, Bu Mirda, bagus sekali ya rencana dan ini semoga berhasil ya nanti, Bu Mirda. Nah, sekarang terakhir apa yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita tadi, Bu? Menurut saya sangat terima kasih sekali Bu Rina dengan ngobrol tadi. Saya terbuka kepikirannya. Saya nggak kebayang kalau oh iya kita harus deket sama masyarakat. Oh iya kita harus bisa menghasilkan supaya masyarakatnya jadi minat ke menitipkan anaknya ke sekolah kita khususnya jurusan DPID gitu Bu. Iya, baiklah kalau seperti itu, Ibu. Saya rasa sudah cukup obrolan kita. Saya tunggu kabar baiknya ya, Ibu Mirda. Semoga lancar semua yang Ibu mau jalankan. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ibu, baik refleksinya Lanjut. dari yang sudah kami lakukan tadi. Kesimpulannya komunikasi umpan balik antara coach dan coach sudah berjalan dengan cukup baik dan kami sudah menerapkan alur Tirta dalam percakapan kami tadi. Itu saja mungkin Ibu Herni. Terima kasih banyak, Bu. Oke, terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok Ibu 4 ya, Bu Emirda dan Bu Rina. Tapi bagus ya, sudah tidak ada kalimat yang tertutup yang disampaikan dalam ungkapan tadi. Hanya lebih lagi ya, sama ya kedua-duanya, sama Bu Emirda sama Bu Rina, pertanyaannya itu ya, coba lebih lagi ditekankan lagi gitu kan. Nah, misalnya mungkin Ibu Rida atau Bu Emirda bisa menanyakannya apa nih yang mempengaruhi hal itu seperti itu gitu ya. Nah, jadi jelas gitu nah pertanyaannya itu. Terus situasinya yang diinginkan itu seperti apa gitu ya. Nah, itu aja ya. Tambahkan silakan Bu Desti. Terima kasih Bu Fasil. Kalau saya lihat sudah bagus percakapan tadi antara Ibu Emirda sama Ibu Rina. Saya juga akan menambahkan sedikit seperti yang dikatakan Ibu Fasil tadi. Bisa juga menambahkan siapa yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang mau direncanakan oleh Ibu Emirda. Kalau kesimpulan tadi sudah saya lihat sudah disimpulkan dari akhir pembicaraannya. Memang benar kata Ibu Fasil bahwa mencari pertanyaan berbobot itu memang harus berlatih sesering mungkin. Karena kadang-kadang kita bertemu coach kita itu yang introvert. Jadi kalau coachnya introvert, memang coachnya harus banyak-banyak stok pertanyaan berbobotnya. Itu saja Bu masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Waktu juga yang ya sudah lewat ya dari 8 menit karena tadi adanya ya jarak antara untuk dalam hal perekaman. Oke, kita akhiri kegiatan kita di di malam hari ini ya dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.